Selamat datang di video ini. Di dalam pikiran orang-orang, gurun dianggap sebagai salah satu musuh paling mengerikan di alam. Namun, Anda tidak dapat percaya bahwa di daerah gurun terbesar di Tiongkok, ladang gandum luas yang bagaikan mimpi telah berhasil ditanami. Orang-orang pada umumnya percaya bahwa gandum hanya dapat tumbuh di tanah subur dan tidak beradaptasi ke tanah berpasir atau tanah liat yang berat. Gandum juga tidak dapat menahan kekeringan, suhu tinggi, atau dingin yang parah dalam jangka panjang. Tetapi pada tahun 2023, ahli agronomi Tiongkok dengan bantuan inovasi teknologi mengembangkan serangkaian model pengelolaan dan budidaya air serta pupuk yang disesuaikan dengan lingkungan gurun. Teknologi inovatif ini pertama kali diterapkan pada penanaman ladang gandum di Gurun Taklamakan. Setelah setengah tahun kerja keras, gandum ini tidak hanya berhasil bertahan dari segala jenis kondisi cuaca buruk tetapi juga tumbuh subur secara ajaib. Tanah berpasir yang luas ini sekarang ditutupi dengan sebidang ladang gandum yang sungguh luar biasa dilihat. Gandum matang ini sedang memasuki masa panen. Para pemanen besar Tiongkok sedang sibuk melintasi ladang gandum dan berhasil memanen 3.000 ton gandum berkualitas tinggi. Namun, pencapaian ini menggugah pikiran. Bagaimana Tiongkok menanam gandum di gurun pasir? Tiongkok jelas memiliki banyak tanah subur yang subur. Mengapa memilih untuk menantang penanaman gandum di lingkungan seperti itu? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan saluran YouTube kami sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Faktanya, bercocok tanam di gurun sangatlah penting. Praktik ini dapat mengubah tampilan asli gurun, meningkatkan keanekaragaman ekosistem, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan air dan karbon di lahan. Yang terpenting, menanam tanaman di gurun juga dapat membawa manfaat ekonomi yang besar, sehingga meningkatkan kondisi kehidupan penduduk setempat. Tiongkok adalah salah satu negara dengan lebih banyak gurun. Jika gurun pemerintah Indonesia dimasukkan, luas wilayahnya mencapai 1,28 juta kilometer persegi, terhitung 13,3% dari total luas daratan negara tersebut. Di antaranya, Gurun Taklamakan telah mencapai 330.000 km persegi, yang hampir setara dengan luas daratan Italia. Dalam hampir 70 tahun terakhir, Tiongkok telah bekerja keras untuk mencegah dan mengendalikan pasir. Dari pengendalian pasir jaringan awal hingga pengendalian pasir fotovoltaik modern yang canggih, jutaan orang telah berhasil menyelesaikan tugas pengendalian pasir tersebut. Setelah kerja keras bertahun-tahun, mereka mencapai transformasi bersejarah dari gurun pasir yang maju dan manusia yang mundur menjadi hijau yang maju dan pasir yang mundur. Di Tiongkok saat ini, banyak gurun telah berubah dari bekas tanah tandus menjadi oasis di perbatasan, dan perubahan ini juga telah menjadi landasan yang kokoh bagi Tiongkok untuk mengembangkan pertanian di gurun pasir. Sebagai tanaman pangan umum di Tiongkok Utara, gandum kini menjadi salah satu pilihan untuk ditanam di gurun pasir. Namun, Kabupaten Meadi yang menyuburkan ladang gandum ini dikelilingi oleh pasir di tiga sisinya, dan gurunnya mencakup 90% dari total wilayah tersebut. Kabupaten ini memiliki 460.000 hektar lahan alkali saline ringan dan 150.000 hektar lahan alkali saline berat. Menanam gandum di lingkungan gurun seperti ini terdengar seperti sebuah dongeng, namun Tiongkok memerlukan waktu lebih dari setengah tahun untuk berhasil mengubah dongeng menjadi kenyataan. Mereka mencari cara untuk mengendalikan pasir dan kembali bertani di gurun. Jadi bagaimana mereka melakukannya agar menanam gandum dengan lancar? Para ahli pertanian Tiongkok menghabiskan waktu 2 bulan dengan hati-hati merawat permukaan gurun dan meratakannya menjadi tanah datar berpasir halus dengan perbedaan ketinggian tidak lebih dari 5 cm. Terutama di Gurun Taklamakan, menghadapi tantangan lingkungan yang ekstrim, tim harus segera menanam vegetasi setelah tanah diratakan. Jika tertunda, bahkan badai pasir dapat dengan cepat mengembalikan tanah ke keadaan semula. Namun, teknik penanaman tradisional jelas tidak cocok untuk kondisi yang keras di sini.
Tanah di gurun kekurangan bahan organik dan nutrisi, air menguap dengan cepat, dan tanah memiliki kapasitas retensi air dan pupuk yang buruk. Menghadapi kesulitan-kesulitan ini, gandum sulit bertahan hidup di gurun. Sebagai respons terhadap masalah ini, ahli agronomi Tiongkok telah mengembangkan serangkaian model pengelolaan dan budidaya air serta pupuk yang cocok untuk lingkungan gurun untuk memastikan bibit gandum dapat tumbuh dengan sehat. Dan secara bertahap mengubah gurun menjadi tanah subur dan oasis. Pada bulan Oktober 2023, lebih dari 6.000 hektar benih gandum musim dingin ditanam ke dalam tanah selama proses penanaman eksperimental ini. Ahli agronomi Tiongkok secara teratur mengunjungi ladang gandum, mengukur data tanah, dan mengamati pertumbuhan gandum. Mereka terus-menerus menyesuaikan strategi irigasi dan pemupukan, serta mengoptimalkan rencana ini berdasarkan data pertumbuhan gandum. Setelah lebih dari setengah tahun operasi lapangan, mereka berhasil mengembangkan serangkaian teknologi penanaman terpadu air dan pupuk gandum gurun yang dapat direplikasi dan dipopulerkan. Untuk memastikan bahwa gandum musim dingin dapat bertahan hidup di lingkungan gurun, ahli agronomi Tiongkok juga telah meningkatkan penggunaan bahan organik dan bahan pengikat pasir serta retensi air. Menyemprotkan agen antibakteri tanaman, dan mengadopsi teknologi integrasi air dan pupuk yang sangat meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan pupuk. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Yang menarik, proses ini dapat dikontrol oleh aplikasi ponsel untuk mencapai pemupukan yang tepat waktu dan kuantitatif. Ini sangat mengurangi input tenaga kerja, menghemat lebih dari 35% sumber daya air, dan mengurangi penggunaan pupuk sebesar 30% untuk mencapai tujuan menghemat biaya. Meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kualitas dan hasil panen. Hanya dalam waktu setengah tahun, kumpulan benih gandum ini telah melalui serangkaian ujian sulit seperti perkecambahan, musim dingin, ketahanan terhadap angin, dan ketahanan terhadap kekeringan pasir serta angin panas kering. Untungnya, sebagian besar gandum ini berhasil bertahan. Pada bulan Juni 2024, kumpulan gandum musim dingin yang ditanam di gurun ini akan dipanen untuk pertama kalinya. Hasil pengukuran akhir juga luar biasa. Kepadatan massal gandum mencapai 825 gram per liter, memenuhi standar gandum kelas 1, dan hasil per hektar melebihi 260 kg. Sekarang, ahli agronomi Tiongkok berkomitmen untuk merangkum pengalaman dan manajemen ilmiah, berupaya mengembangkan serangkaian sistem teknologi penanaman gandum gurun yang mudah dipromosikan. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan hasil gandum mencapai 400 kg per hektar dan memperluas area tanam di ladang gandum gurun hingga 50.000 hektar dalam 5 tahun ke depan. Seluruh proses ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi pertanian Tiongkok, namun juga membawa kemungkinan baru bagi pengembangan pertanian dan lingkungan ekologis di daerah gurun. Sebenarnya, banyak negara di dunia juga menghadapi tantangan penggurunan, salah satunya adalah Arab Saudi. Arab Saudi terkenal di dunia karena ekonominya yang makmur dan sumber daya minyaknya, tetapi selain minyak, terdapat gurun yang luas. Arab Saudi memiliki luas daratan sekitar 2,25 juta kilometer persegi, di mana sekitar 860.000 kilometer persegi merupakan daerah gurun pasir. Di bagian utaranya terbentang gurun Nefud besar, sedangkan bagian selatannya ditutupi oleh gurun Rub, Al-Hali, menjadikan Arab Saudi negara terbesar kedua di dunia dalam hal luas gurun. Karena fitur geografis ini, sebagian besar Arab Saudi memiliki iklim gurun subtropis, kecuali wilayah dataran tinggi barat yang menikmati iklim Mediterania. Dengan kondisi iklim seperti suhu tertinggi di musim panas yang dapat melebihi 50 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan tahunan kurang dari 200 mm, kondisi alam yang ekstrim ini telah menyebabkan sejumlah besar lahan terlantar. Semi kering dan padang rumput dataran rendah di Arab Saudi mencakup 70% dari total luas daratan,
sementara luas lahan yang dapat ditanami hanya sekitar 3,44 juta hektar, yang mencakup hanya 1,5% dari total luas lahan. Padang rumput permanen sedikit lebih luas, mencakup 1,9% atau sekitar 3,785 juta hektar. Lahan hutan bahkan lebih langka lagi dengan kurang dari 0,5% dari luas lahan yang ditutupi oleh pohon. Pada awal tahun 1960-an, produksi gandum tahunan Arab Saudi hanya 3.000 ton, namun meningkat menjadi 4 juta ton pada tahun 1980-an. Pada tahun 1990, Arab Saudi bahkan menjadi eksportir biji-bijian terbesar ke-6 di dunia. Namun, pertanian Arab Saudi bagaikan kilat dalam sekejap. Produksinya menurun drastis hanya dalam waktu 20 tahun, dan memasuki abad ke-21, pangan Arab Saudi sekali lagi bergantung pada impor. Mitos mengubah gurun menjadi ladang subur di Timur Tengah hancur. Alasannya sederhana saja, sumber daya air tanah Arab Saudi semakin sedikit digunakan, dan kerusakan lingkungan juga ikut terjadi. Demi menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik, pupuk seringkali digunakan secara berlebihan sehingga menyebabkan degradasi tanah yang serius. Untuk merangsang pengembangan pertanian lokal, pemerintah Saudi mulai membagikan sejumlah besar tanah secara gratis kepada perorangan. Selama lebih dari seperempat tanah dapat direklamasi, tanah tersebut dapat dimiliki secara permanen. Selain itu, Arab Saudi memiliki rencana bahwa selama seseorang berhasil menanam pangan, pemerintah akan membelinya dengan harga beberapa kali lipat dari harga pasar. Sepertinya menjadi petani di Arab Saudi adalah suatu hal yang pasti menguntungkan sehingga banyak orang telah bergabung dengan pasukan pembangunan pertanian. Dengan latar belakang ini, teknologi penanaman gandum gurun Tiongkok sangat penting bagi Arab Saudi. Sebagai salah satu negara pertama yang merespons inisiatif Belt and Road Tiongkok, Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan teknologi pertanian revolusioner ini. Jika teknologi ini dapat berhasil diterapkan di wilayah gurun Arab Saudi yang luas, di masa depan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan lokal secara signifikan. Dengan menanam gandum, hal ini tidak hanya dapat meningkatkan tutupan vegetasi dan mengurangi invasi angin dan pasir, tetapi juga menstabilkan bukit pasir yang mengalir dan secara efektif mencegah penyebaran penggurunan lebih lanjut. Selain itu, penetrasi akar gandum juga dapat membantu meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah sehingga meningkatkan retensi air dan kesuburan tanah. Manfaat dari menanam gandum lebih dari sekadar memperbaiki lingkungan geografis. Kegiatan ini juga diharapkan dapat sangat mendorong pembangunan ekonomi Arab Saudi, mendorong kemakmuran rantai industri terkait seperti pemrosesan dan penjualan pertanian, serta menyuntikkan vitalitas baru ke dalam perekonomian Saudi. Bisa dibayangkan bahwa dengan mentransformasikan padang pasir yang luas menjadi lahan subur yang subur, potensi pertanian Arab Saudi akan sangat beragam dan bahkan bisa menciptakan prestasi yang lebih cemerlang dari masa kejayaan manapun dalam sejarah. Tidak hanya itu, banyak negara di dunia saat ini sedang menghadapi tantangan penggurunan yang berat. Jika teknologi pengelolaan dan budidaya air serta pupuk Tiongkok yang dirancang khusus untuk daerah gurun dapat dipromosikan secara luas, hal ini akan sangat meringankan masalah kekurangan pangan global. Selain itu, teknologi ini juga akan meningkatkan daya dukung populasi di daerah sekitar gurun dan mendorong pembangunan ekonomi serta masyarakat regional secara keseluruhan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.